Dari jajaran sepatu para penyintas ini, kami tidak sekadar bicara tentang angka yang terus bertambah, tapi juga bicara tentang trauma yang akan lekat selamanya. Bayangkanlah menjadi mereka. Sehari saja akan kau rasakan sepi menusuk, merasa kotor, bahkan menyalahkan diri sendiri. Lalu, akhirnya kau memilih diam. Bayangkanlah menjadi mereka. Tak terukur beban trauma yang membebani. Langkahmu terhenti, masa depanmu direnggut paksa, dan hukum yang ada tak cukup kuat melindungimu. Siapa yang hadir? Siapa yang benar-benar hadir menemanimu menempuh jalan gelap ini? Dengarkan suara korban. Buka mata, buka hati. Kami memintamu, ambil langkah nyata. Kami datang dan akan terus angkat suara. Sahkan RUU penghapusan kekerasan seksual sekarang juga. Seru ya, banyak pembawaannya, enak banget. Emang aku setuju sih, memang tadi yang bikin kena banget tadi karena kita juga interaktif ya, kita melakukan banyak exercise, ada apa, dan aku sebagai orang yang agak-agak geeky paling seneng tuh kalau ada tes-tes kayak gitu tuh, langsung kalau ada pertanyaan langsung cepet-cepetan gamifikasi ya, gamification. Bener, jadi mudah-mudahan di sesi yang ini teman-teman nggak terlalu jomplang ya dengan si Mbak Rani tadi, karena kita mungkin nggak ada kayak game kayak tadi, banyak yang sifatnya lebih ke paparan, tapi saya juga ingin mengundang teman-teman untuk berdiskusi sih di sini, jadi supaya kita bisa sama-sama mendapatkan sesuatu, karena saya sendiri juga sering sekali belajar ketika saya memberikan workshop atau pelatihan, justru saya yang banyak belajar biasanya dari pesertanya juga gitu. Jadi kita mulai aja ya kalau gitu. Ini saya sudah buka screen share-nya. Nah teman-teman kalau misalnya ada yang mau
ditanggapi atau ada yang mau ditanyakan, silakan either di chat atau dinyalain aja juga nggak apa-apa ininya, dinyalain aja mic-nya gitu ya. Atau silakan raise hand juga. Jadi mungkin sebelumnya saya mengenalkan diri dulu. Saya seperti tadi saya udah bilang, saya adalah salah satu co-founder dari Magdalene. Dan juga saat ini saya sebagai editor-in-chief dari Magdalene. Saya udah jadi jurnalis mungkin 25 tahun ya, on and off juga. Jadi sempat juga saya menjadi freelancer dan bekerja untuk berbagai macam lembaga sebagai konsultan. Jadi di lembaga donor, lembaga pembangunan seperti lembaga PBB atau international NGO gitu juga. Saya jadi penulis lepas dan jadi kolumnis untuk media asing juga dan media lokal. Nah, dari semua pekerjaan itu yang saya lakukan, dari mulai menulis artikel, menulis laporan, atau opini, selalu ada satu aspek yang sama dari pekerjaan saya, yaitu adalah bercerita atau telling stories. Nah, karena itu makanya saya melihat bahwa storytelling ini adalah satu skill yang sangat dibutuhkan yang kita bisa pakai untuk apapun itu. Apakah untuk pekerjaan kita, menulis misalnya, atau kita berbicara, mungkin kita harus melakukan presentasi, atau kita harus mempersuade seseorang untuk beli, kita bisa jadi mungkin seorang sales, atau juga dalam produk-produk karya-karya lain seperti karya video, podcast, dan sebagainya ya, sosial media dan sebagainya. Nah, saya mau mulai dengan satu cerita juga gitu. Jadi saya mau mulai dengan cerita tentang leluhur kita di masa prasejarah. Ini jadi cerita tentang leluhur manusia ya, generasi-generasi awal Homo sapiens. Kan kita ini kan dibilang spesiesnya Homo sapiens gitu. Spesies manusia yang kita kenal sekarang itu sebenarnya sudah mempopulasi bumi sejak 200.000 tahun yang lalu. Dan itu mulainya dari Afrika Timur. Tapi pada saat itu sebenarnya kita bukan satu-satunya spesies manusia yang tinggal, yang hidup di dunia. Ada dua lagi saat itu. Yang satu namanya Neanderthal, nama spesiesnya. Satu lagi namanya Denisovans. Jadi kalau Neanderthal ini mungkin pernah dengar ya, itu tinggalnya di belahan utara bumi. Jadi yang sekarang tuh Eropa dan sebagainya gitu. Nah, awal-awalnya yang lebih kuat dan pintar tuh bukan Homo sapiens, bukan manusia yang kita kenal sekarang ya, tetapi justru Neanderthal. Jadi ketika kita, nenek moyang kita berusaha untuk migrasi ke utara, misalnya untuk mencari rumput yang lebih hijau gitu ya, selalu dikalahkan ya oleh si Neanderthal gitu. Sehingga akhirnya pertumbuhan populasinya itu tidak secepat itu gitu. Namun ada yang terjadi, mungkin sekitar 70 ribuan tahun yang lalu, Homo sapiens atau nenek moyang kita ini mulai melakukan sesuatu yang mengubah nasib semua spesies manusia yang ada. Pada saat itu mereka mampu untuk meninggalkan Afrika untuk kedua kalinya dan berhasil kali ini dalam satu eksodus ya. Mereka menciptakan teknologi, mereka bisa menciptakan teknologi yang membuat mereka lebih kuat dan bisa bertahan seperti misalnya perahu, lampu minyak, panah, sama jarum gitu. Dan itu semua teknologi itu memungkinkan mereka untuk menciptakan hal-hal yang mereka butuhkan untuk bertahan gitu. Nah, pada akhirnya dengan mereka semakin kuat dengan teknologi ini yang mampu membuat mereka survive, akhirnya mereka bisa mengalahkan spesies Homo sapiens yang spesies manusia atau humans yang lain gitu. Dan Neanderthal dan Denisovans akhirnya lama-kelamaan punah. Akhirnya tinggal manusia yang seperti kita adanya seperti sekarang. Seperti itu gitu. Jadi nah, ini menimbulkan pertanyaan, apa sih sebabnya gitu ya? Kok bisa tiba-tiba, bukan tiba-tiba sih, mungkin dalam mungkin ratusan tahun gitu lah, 100 ribuan tahun gitu, kok ada perubahan tiba-tiba yang memungkinkan ini terjadi. Nah, ini sebenarnya suatu teori yang berbasis sains dan berbasis ilmu arkeologi dan berbagai macam interdisiplin gitu ya. Antara 70.000 sampai 30.000 tahun yang lalu itu Homo sapiens mengalami yang namanya cognitive revolution. Di sini ya.
Jadi cognitive revolution itu adalah cara baru yang lebih canggih dalam berpikir dan berkomunikasi. Jadi otak kita menjadi semakin lebih besar dan memungkinkan kita untuk mengembangkan cara baru untuk berpikir dan berkomunikasi dengan menggunakan bahasa. Dan saintis masih banyak teori yang beredar soal ini, dan salah satunya yang diatribusikan pada mutasi genetika gitu ya. Nah, soal bahasa ini sebenarnya kita bukan satu-satunya dan bukan yang pertama, bukan spesies yang pertama yang memiliki bahasa, yang berkomunikasi menggunakan suara. Jadi banyak sekali binatang yang melakukan, yang mempunyai quote-unquote bahasa itu ya, seperti misalnya burung atau ikan. Binatang lain banyak yang memiliki sistem komunikasi menggunakan suara. Nanti juga mungkin anjing saya akan menggonggong, teman-teman akan dengar. Tapi kita atau manusia itu adalah satu-satunya spesies yang bisa memproduksi suara yang berbeda, yang sangat banyak variannya, dan itu bisa menjadikan itu menjadi bahasa. Jadi kita bisa menghubungkan sejumlah suara, misalnya A, O, E, apa segala macam, dan sinyal-sinyal untuk memproduksi kata-kata yang akhirnya bisa memproduksi kalimat yang tidak terbatas, masing-masing dengan artinya sendiri gitu. Jadi mungkin kalau anjing bisanya cuma gonggong beberapa jenis gonggongan gitu ya, mungkin artinya berbeda. Nah, manusia tuh dengan berapa jenis tuh bisa menjadi sebuah kalimat, 3 buah kalimat, 1000 kalimat, jadi buku, jadi apapun gitu. Nah, itu yang membuat manusia itu menjadi lebih dikdaya gitu ya, dan bisa bertahan sampai sekarang. Nah, lucunya ini menimbulkan atau membuat saintis berteori, menciptakan teori yang namanya the gossip theory. Jadi bahasa yang kita miliki sekarang ini adalah hasil evolusi dari kebutuhan kita untuk berbagi informasi. Jadi intinya adalah kita tuh bisa bertahan, bisa kuat, dan bisa sampai seperti sekarang karena kita mempunyai kemampuan untuk bergosip, untuk ngobrol, untuk bercerita, ya, untuk ngomongin orang, untuk ngomongin sesuatu, dan lain-lain sebagainya. Jadi kemampuan kita bercerita itu akhirnya memberikan kita sebuah perangkat atau senjata yang ampuh, yang bisa memberdayakan kita atau mencelakakan kita. Nah, itu yang disebut dengan cognitive theory. Nanti saya akan masuk ke situ. Tapi mungkin sekarang saya mau berdiskusi dulu nih dengan teman-teman. Apa sih barusan yang saya lakukan? Ada nggak yang bisa share di sini mungkin? Saya nggak bisa lihat ininya ya, chatnya sebentar. Adakah di sini yang ngechat? Oke, dari Melissa, bercerita, berkomunikasi ya, betul. Introduction, monolog, bridging, oke. Semuanya benar ya, itu yang saya lakukan memang, karena ketika saya memulai, karena ini adalah sebuah sesi tentang storytelling atau cerita, saya memulainya dengan cerita. Tapi sebenarnya ini bukan saja, ini ada satu praktek yang sering sekali dilakukan ya. Kalau teman-teman mungkin dengar ada speech, apakah itu politisi atau pejabat atau siapapun gitu, mungkin dekan dari universitas atau siapa, itu biasanya pasti sering sekali memulai dengan satu cerita. Biasanya orang melakukan ini untuk ice breaking gitu ya. Nah, saya mau nanya lagi nih mungkin, kenapa sih kita bercerita selain tadi itu untuk ice breaking? Ada yang tahu nggak sih apa sih fungsi cerita itu sebenarnya? Oke, tentang koneksi, we tell stories to connect with each other, memberitahu informasi benar, menyampaikan pesan, menyampaikan gagasan, menghibur, menyamakan persepsi, berbagi informasi, betul semuanya. Agar lebih tersambung dengan topik yang akan dibawakan, influence each other, menarik perhatian, benar, memperkuat pesan. Ini semuanya benar. Teman-teman di sini pintar-pintar banget ya. Semua pasti sangat kritis, sangat pintar. Jadi memang ada berbagai reasons, berbagai alasan seseorang kita bercerita. Mulai tadi dari ice breaking misalnya,
emotional connection gitu ya. Karena informasi itu seringkali lebih masuk ketika kita mengemotionalize informasi itu. Itu kita mendapatkan trust, kepercayaan, mendapatkan empati dan koneksi dari orang yang mendengarkan atau membaca gitu ya. Bercerita juga bisa membantu untuk menjelaskan satu konsep yang sulit atau abstrak ya. Ini apa namanya, kalau teman-teman lihat mungkin sekarang banyak sekali konten-konten yang isinya explainer tapi dibuat semudah mungkin dengan satu cerita gitu. Cerita juga tadi ada yang bilang bisa untuk mempersuasi, membuat seseorang mengadopsi atau percaya dengan ide kita. Bisa juga menginspire action, jadi membuat orang tergerak untuk melakukan sesuatu. Nah, ini yang mungkin ada terhubung dengan yang dilakukan teman-teman nanti di dalam di dalam selama pelatihan ke depan ini. Ini ada yang tanya, bolehkah nanti minta source terkait? Boleh. Itu tadi sebenarnya saya dapatkan dari Yuval Noah Harari, jadi dari bukunya Sapiens: A Brief History of Humankind ya. Lalu nah, tadi kenapa kita bercerita? Nah, sekarang saya mau masuk lebih ke sisi saintifiknya daripada cerita atau storytelling. Jadi cerita itu juga mempunyai aspek yang terhubung dengan tubuh kita ya, dengan mekanisme chemical dari tubuh kita. Dampak sebuah cerita itu terhubung dengan reaksi kimia yang terjadi di tubuh dan pikiran kita. Di dalam di dalam tubuh kita, cerita itu paling tidak terhubung dengan 3 major hormon atau 3 hormon utama kita, yaitu yang pertama dopamin, itu hormon atau neurotransmitter yang diproduksi oleh tubuh kita dan digunakan oleh nervous system untuk mengirimkan pesan-pesan ke sel saraf. Jadi ini yang biasanya orang sebut feel good hormone atau happy hormone itu ya, dopamin. Lalu ada juga hormon yang namanya oksitosin, itu hormon yang diproduksi di pituitary gland kita yang memungkinkan kita untuk merasakan empati dan terhubung dengan kemampuan kita untuk bonding. Dan ini memungkinkan seseorang untuk membedakan apakah itu seorang hero atau seorang villain gitu ya, atau protagonis atau antagonis di dalam satu cerita. Kortisol itu adalah hormon steroid yang diproduksi di adrenal gland kita dan bisa mengaktifasi fight or flight instinct. Mungkin fight or flight instinct itu adalah insting kita ketika dalam situasi yang krisis gitu, dalam situasi di mana kita butuh untuk bereaksi cepat. Kadang-kadang misalnya kita lagi dalam bahaya nih, atau taruh lagi nih, kita lagi jalan sambil ngelamun mungkin atau sambil dengerin musik, lalu tiba-tiba ada mobil datang, tiba-tiba ada orang teriak, kita nengok ternyata ada mobil lagi kenceng ke arah kita. Bisa 3 sebenarnya insting yang kita hadapi, yaitu fight atau flight atau freeze. Kalau mobil tentunya nggak mungkin kita fight ya, kemungkinan kita lari atau mungkin kita freeze malah, biasanya kita berhenti gitu. Ada juga yang bisa mengaktifasi kita untuk melawan. Misalnya kalau ada seseorang, kita dalam posisi yang stressful banget, ada orang yang bolak-balik menyebalkan atau membuat kita marah gitu atau merendahkan kita bisa aja flight, kita pergi dari situasi itu, atau kita bisa jadi terdiam, tidak bisa ngapa-ngapain, atau bisa juga kita malah fight atau kita malah melawan gitu. Jadi itu hormon kortisol ada berperan dalam dalam situasi seperti itu. Nah, 3 ini yang terhubung dengan story atau cerita ketika seseorang mendengar atau membaca atau menonton atau menyaksikan sebuah cerita begitu ya. Ini ada dari seorang neuroscientist dari Princeton University di Amerika. Dia bilang cerita adalah salah satu-satunya cara untuk mengaktifkan bagian dari otak seseorang sehingga seorang pendengar bisa mengubah cerita itu menjadi ide atau pengalaman mereka sendiri. Gitu. Jadi makanya kalau kadang-kadang seorang yang lagi berjualan atau berjualan ide atau berjualan apapun gitu ya, dia nggak akan langsung datang dengan meminta kita untuk membeli atau berjualan langsung hard sell gitu. Biasanya dia akan mencoba
masuk lebih ke sisi emotif kita, apakah dengan cerita diri dia atau dia akan bercerita sesuatu yang kira-kira bisa menyentuh emosi orang yang mendengar itu. Nah, itu mungkin yang bisa paling tidak kita praktekkan selalu ketika kita memikirkan untuk menciptakan konten yang bersifat campaign ya, atau mengandung social campaign seperti yang teman-teman akan lakukan di sini. Tadi saya menyinggung sedikit. Mana nih? Sorry. Oke, tadi saya menyinggung sedikit tentang komunikasi naratif. Jadi komunikasi naratif itu adalah basically cara untuk berkomunikasi lewat cerita, baik lewat lisan, tulisan, atau lewat medium lainnya. Dan ini seringkali digunakan untuk bercerita, namun juga bisa untuk mengekspresikan opini atau memberikan informasi. Dan seperti tadi yang saya sudah tekankan, komunikasi naratif itu bisa lebih efektif daripada sekedar memberikan fakta atau informasi atau data atau statistik, karena dia bisa memberikan pengalaman yang bisa lebih dimengerti, dirasakan, dan dibagi oleh orang, seperti itu ya. Nah, ini tadi storytelling itu bisa digunakan untuk berbagai tujuan, termasuk dalam bisnis, kampanye sosial, dan lain-lain sebagainya. Naratif juga adalah alat yang sangat ampuh untuk menginformasikan, menginspirasi, dan engage orang. Jadi seringkali call to action itu bisa bisa lebih ampuh atau lebih efektif dengan naratif. Nah, ini kenapa kalau teman-teman ke situs-situs seperti Kitabisa, situs-situs crowdfunding gitu ya, atau Kickstarter atau apa, biasanya tuh yang diangkat tuh adalah story-nya, jadi ceritanya, bukan tentang produknya atau apanya yang kita mau sumbang atau yang kita mau support, tetapi story di belakang itu. Jadi ini sangat bisa menginformasi, menginspirasi, dan mengengage orang. Karena sebenarnya otak kita, seperti tadi yang kita sudah lihat bagaimana hormon itu bekerja, otak kita pada dasarnya tidak bisa membedakan antara fiksi dan realitas ketika kita sedang immerse ke dalam satu cerita. Ketika kita sedang terbenam dalam satu cerita, kalau cerita itu bagus ya, diceritakan, tidak semua kan bagus dan efektif. Tapi kalau itu kita sedang berada di dalam cerita itu, kita tidak bisa membedakan. Artinya kita sudah terserap ke dalam cerita itu gitu. Dan cerita itu bisa sekali digunakan untuk membahas sebuah isu yang abstrak atau kompleks atau bahkan sensitif ya, seperti mungkin kisah-kisah tentang kekerasan seksual yang sedang kita bahas di hari ini gitu. Storytelling juga bagus untuk membangun emotional connection dan mengajak pembaca atau penonton untuk peduli akan satu isu. Tapi hati-hati, jangan sampai gambar besarnya hilang. Jangan sampai, jadi kalau kita misalnya mau ngomongin tentang satu isu, misalnya kekerasan seksual, namun kita memulai dengan cerita seseorang, cerita personal seseorang, jangan sampai cerita itu menjadi terlalu besar sampai akhirnya kita hilang gambar besarnya, atau kita tidak ada, mungkin kan dalam platformnya apapun itu yang kita gunakan ya, misalnya kita menggunakan platform video atau esai atau apapun itu, nanti kita terlalu banyak ceritanya sampai akhirnya kita tidak bisa menggunakan platform itu untuk misalnya hal-hal lain yang diperlukan, seperti misalnya call to action atau memberikan paparan soal isu itu sendiri gitu di luar cerita itu. Jadi yang paling penting dan sangat membantu adalah memiliki framework atau kerangka yang bisa membantu pembaca menginterpretasi arti atau mengerti konteks besarnya, seperti itu ya. Saya mau lihat dulu apakah ada ada komentar atau pertanyaan karena nggak kelihatan. Oke, belum ada ya. Nah, ini nanti kan teman-teman akan mengikuti beberapa pelatihan ya. Ada yang pelatihan menulis, pelatihan podcast, dan pelatihan video. Di dalam setiap karya apapun itu ya, apapun itu, mau itu tulisan, mau itu platformnya podcast atau apapun, ada 3
3A yang saya bilang triple A yang paling penting untuk kita ingat di sini. Mungkin kalau misalnya teman-teman keluar dari sini lupa yang lain-lainnya paling tidak, tapi jangan lupa tadi yang diceritain Mbak Rani ya, yang dipaparkan Mbak Rani, tapi yang paling tidak dari kelas saya, dari sesi saya paling tidak ingat ini. Untuk sebuah tulisan atau cerita yang menarik itu harus ada triple A-nya. Ingat triple A-nya. Yang pertama adalah angle atau sudut pandangnya. Itu harus spesifik. Yang kedua ada strong action. Ini termasuk juga di dalam strong action itu adalah show, don't tell. Lalu yang ketiga adalah relevant anecdote. Nah, mungkin kita bisa ngobrol-ngobrol sedikit nih tentang ini. Ada yang tahu nggak sebenarnya apa sih itu angle? Kalau kita ngomongin soal angle, kalau kita ngomongin tentang apa namanya menulis atau apa menciptakan suatu karya, apa sih itu sebenarnya kalau dibilang angle? What is considered angle gitu? Sudut pandang ya. Oke. Misalnya mungkin gini. Kalau kita membahas tentang kekerasan seksual ya. Kekerasan seksual itu kan isu yang sangat besar. Teman-teman misalnya mau bikin sebuah esai nih tentang kekerasan seksual. Kira-kira bagaimana kita membuat itu menjadi sebuah tulisan kalau kita melihat dari sisi ini, angle ini apa? Bagaimana kita menggunakan angle-nya atau menetapkan angle-nya gitu. Ada yang bisa jawab mungkin? Mau ngobrol aja, mau unmute? Bisa melalui sudut pandang pelaku, angle sebagai pelaku, bisa. Mungkin tapi kalau kita ngelihat angle, apa yang teman-teman lihat? Mungkin kalau sudut pandang tuh lebih ke sudut pandang pelaku ini kan artinya dari mana, dari sisi mana apa kita melihatnya. Tapi kalau kita misalnya ngomongin kekerasan seksual gitu, itu kan sebuah isu yang sangat luas ya, sangat luas, bisa berbagai macam. Nah, bagaimana kita membuat satu cerita ini lebih terkontrol? Karena kita setiap kali kita menciptakan satu karya, dalam hal ini misalnya menulis ya, biar gampang kita bilangnya menulis lah. Kita kan tidak ingin mengangkat keseluruhan dari kekerasan seksual itu, karena itu sendiri bisa berhalaman-halaman, bisa banyak banget lah. Dan itu sendiri mungkin soal kekerasan seksual itu sendiri mungkin sudah banyak sekali ditulis orang gitu. Bagaimana kita bisa membuat itu lebih menarik dan berbeda? Ini saya lihat ada yang bagus nih jawabannya. Tentukan fokus yang spesifik, ya. Angle yang dipakai tergantung tujuannya, ya. Mungkin ada nggak yang bisa ngomong nih? Vera mau berbicara mungkin? Saya ask untuk unmute ya. Ada yang mau berbicara? Mau berbagi? Mungkin saya ingin ngajak kita untuk memahami benar apa sih yang dibilang dengan angle itu. Karena karena Magdalene itu sering sekali mendapatkan artikel ya, kiriman dari orang. Tapi yang jadi masalah kadang-kadang dia nggak layak muat. Karena apa? Karena kadang-kadang kita nggak ngerti ini apa sih angle-nya gitu. Dia nggak tajam, angle tuh harus tajam, makanya dibilang sharp angle, spesifik. Sehingga itu membuat tulisan itu menjadi lebih menarik dan readable gitu ya. Nah sekarang balik lagi ke kekerasan seksual nih. Mungkin ada nggak yang bisa mengusulkan satu angle dari cerita tentang kekerasan seksual? Angle apa yang bisa kita ambil misalnya? Halo Kak. Ya, siapa ini? Aku Sahla. Oke, silakan. Mungkin Sahla bukan seorang penulis sih, cuman suka nulis. Kalau menurut Sahla kayak lebih gimana caranya si penulis ini menyiratkan atau menyampaikan empati yang ingin dia sampaikan. Jadi gitu sih. Jadi kayak gitu lebih ke arah empatinya apa nih, angle-nya. Jadi angle itu kayak lebih ke arah
empati dari si penulis yang mau dia nyampe nggak ke si pembacanya. Mungkin itu angle yang lebih spesifiknya kayak gitu mungkin. Terima kasih. Itu bisa, tapi itu masih belum terlalu tepat untuk menggambarkan apa itu angle. Jadi mungkin saya recap lagi ya. Misalnya kita mau menulis tentang kekerasan seksual. Sekarang kita lihat isu apa atau topik apa dari kekerasan seksual yang akan kita angkat gitu ya. Misalnya kita mau ngangkat soal kekerasan seksual di dalam pacaran gitu misalnya. Itu kan satu topik sendiri. Nah, ini ada kekerasan anak di dunia entertainment, ya bisa kekerasan seksual dalam pacaran, kekerasan seksual yang terjadi di perguruan tinggi, itu bisa. Atau bisa juga kita ngambil angle dari sisi mungkin layanan untuk korban kekerasan seksual. Gimana kita mungkin aku mau ngangkat angle-nya dari layanan nih. Selama ini layanan yang tidak terintegrasi membuat dan tidak tersosialisasi membuat korban atau penyintas susah untuk mendapatkan layanan untuk pemulihan dan pendampingan gitu. Itu udah satu angle sendiri. Atau mungkin kita mau angkat bagaimana pandemi ini mengangkat kasus atau meningkatkan kasus kekerasan seksual gitu, berbasis kekerasan seksual lewat medium online gitu, ya. Itu satu topik sendiri dan itu kita bisa bilang angle. Ini juga ada yang bilang di sini sulitnya proses hukum untuk kasus perkosaan dalam pernikahan, ya bisa banget, itu satu angle sendiri. Ada juga angle mengkritisi penegakan hukum pada kekerasan seksual, ya mungkin kita akan menyoroti bagaimana penegakan hukum itu masih belum maksimal dan bahkan masih belum memiliki perspektif korban gitu. Godul Bashar mengendalikan pandangan sebagai pencegahan kekerasan seksual oleh laki-laki bisa, jadi kita bisa mengangkat angle dari sisi laki-lakinya, atau kita bisa mungkin angkat angle-nya dari sisi kenapa selama ini kok kalau kampanye-kampanye kekerasan seksual kok tujuannya atau targetnya itu selalu perempuan gitu, bagaimana mencegah, bagaimana kenapa kok nggak jarang yang untuk laki-laki gitu misalnya. Jadi gitu ya teman-teman ya. Angle itu adalah cara kita memandang satu isu sehingga isu itu menjadi lebih spesifik, dan isu itu kalau bisa tidak hanya spesifik aja tapi juga membawa sesuatu yang baru begitu. Ya, sesuatu yang baru. Karena untuk bisa tahu apakah angle-nya itu spesifik dan baru, teman-teman perlu membaca sebanyak-banyaknya tentang isu itu gitu. Ini satu lagi hal yang mungkin saya mau berbagi juga nih teman-teman. Di Magdalene itu juga sering sekali orang mengirim tulisan dan tidak kita muat. Kenapa? Padahal angle-nya udah spesifik loh. Tapi ketika dilihat, kita baca lagi, angle itu sudah sering sekali dibahas. Kayak di Magdalene itu sering banget orang menulis tentang catcall. Nah, catcall udah beberapa penulis lagi sampai sekarang masih banyak yang suka nulis tentang catcall, bagaimana itu, bla 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 bla. Tapi nggak ada yang baru angle-nya dari situ. Mungkin kalau misalnya mau menulis tentang catcall, kita cari apa angle yang belum pernah dibahas di Magdalene ya, misalnya mungkin di media lain pernah. Jadi mungkin ini kayaknya belum pernah dibahas nih tentang kenapa sih cowok melakukan catcall gitu. Itu kan satu angle yang belum pernah, jarang ya diangkat. Apa sih membawa kebahagiaan? Apakah itu ketika seorang laki-laki melakukan catcall kayak gitu? Jadi ya betul. Jadi dengan kata lain angle itu adalah isu spesifik yang mau kita sorot. Ya betul Alif ya. Jadi ketika kita mau mengangkat satu cerita, kita harus memastikan kita nggak membuat supermarket dari cerita itu gitu loh, tahu ya. Jadi nggak semua detail semua ada di situ, tapi kita mengangkat satu bagian dari cerita itu, dan itulah yang disebut angle. Dan bagaimana, dan tadi ada Mbak Rani bilang angle itu akan sesuai dengan tujuan kita. Nah itu benar banget. Jadi misalnya kita mau bertujuan apa nih? Di kampus saya mau saya ini mau nulis di saya Persma gitu misalnya, terus saya mau menulis di media kampus tentang
ke bagaimana ketiadaan perspektif gender membuat para dosen-dosen itu menganggap remeh kasus-kasus kekerasan seksual yang terjadi di kampus gitu misalnya itu ya. Jadi itu kan angle yang tujuan kita ya. Kita tuh ingin supaya dosen-dosen tuh tahu bahwa cara pemikiran mereka tuh udah kolot, tidak berperspektif gender, dan itu tidak adil untuk perempuan atau korban-korban kekerasan seksual gitu. Nah dari situ kita akan pikir, oke, berarti aku angle-nya mau itu. Lalu kita mulai mencari anekdot apa yang akan kita, atau cerita apa yang akan kita gunakan di dalam menulis esai atau artikel ini gitu. Mungkin kita akan angkat cerita seorang mahasiswa yang pernah menjadi korban gitu ya. Nah, itu yang kenapa di dalam artikel-artikel kebanyakan kalau teman-teman mungkin sering melihat di media, artikel-artikel tentang feature, artikel human interest itu selalu dimulai biasanya dengan cerita seseorang gitu. Jadi dia nggak pernah dimulai dengan satu teori atau suatu pemaparan yang bersifat lebih teknis atau bahkan pemaparan faktanya ya. Seringkali justru suatu tulisan itu dimulai dengan cerita seseorang. Nah, ini yang masuk ke dalam yang A ketiga ini. Jadi relevan anekdot. Anekdot itu adalah cerita. Jadi kita menggunakan cerita di dalam penulisan kita itu. Jadi kita menentukan angle, kita menggunakan cerita untuk membawa orang ke isu yang akan kita angkat, kayak gitu. Nah, yang kedua tadi di sini yang saya belum bahas adalah strong action. Jadi, strong action ini adalah kita memastikan bahwa di dalam tulisan kita itu, di dalam tulisan dan cerita yang sedang kita kerjakan ini, ada pergerakan gitu ya, dan ada flow. Jadi dia nggak statik. Kita nggak hanya menceritakan, jadi misalnya kita nih menceritakan tentang si korban tadi ya, penyintas kekerasan seksual yang akan kita pakai untuk menunjukkan kepada otoritas kampus bahwa ini perlu ada pembelajaran tentang gender di kalangan dosen dan sebagainya. Nah, mungkin kita akan menggunakan cerita seorang penyintas ini. Gimana kita menceritakan cerita dia supaya tidak statis, supaya bergerak gitu ya, supaya ada action di dalamnya. Action itu bukan berarti orang melakukan lari-lari atau apa, tetapi ada kegiatan, ada ada movement gitu, sehingga ketika orang membaca dia akan masuk ke dalamnya, dia akan terbawa ke dalam cerita tersebut gitu, dia akan bisa merasakan. Jadi kita nih kan orang sering berpikir nih untuk bisa emotif ya, sebuah tulisan atau cerita untuk bisa emotif tuh harus mendayu-dayu, harus sentimental. Bukan. Sebenarnya sebuah cerita itu bisa emotif ketika kita menceritakan orang melakukan sesuatu. People doing something. People doing something itu membawa orang masuk ke dalam satu cerita gitu ya, dan membuat orang akhirnya ikut terimmerse atau masuk ke dalam cerita tersebut. Seperti yang saya bilang tadi, ketika kita sudah masuk ke dalam satu cerita, otak kita tuh sudah tidak bisa membedakan antara fiksi dan kenyataan lagi. Jadi sama, menerimanya tuh sama. Oke, secara logika kita tahu bahwa ini cerita. Tapi penerimaannya tuh sama. Jadi emosi yang ditimbulkan tuh sama. Emosi yang saya rasakan ketika saya membaca novel yang menyentuh saya, sama dengan emosi yang saya rasakan ketika saya membaca buku non-fiksi yang menyentuh saya, atau sama ketika saya melihat mendengarkan seseorang bercerita, teman saya mungkin sedang curhat sesuatu yang menyedihkan, itu emosinya sama gitu. Gitu ya teman-teman, jadi dapat ya. Nah, ini ada yang bertanya dari Lasmi, angle juga seringkali bersifat menggiring. Nah, mungkin not necessarily ya, jadi
tidak selalu angle bersifat menggiring. Jadi angle tuh sebenarnya cuman apa sih, dari lensa apa sih kita mau menceritakan ini gitu, atau dari lensa, dari perspektif apa kita mau mengangkat cerita ini gitu. Basically itu aja sih. Kalau orang bilang topik bisa, tetapi kalau kita ngomongin sesuatu yang lebih, katanya mungkin berbeda-beda ya, apa istilahnya, orang ada yang bilang topik, ada yang bilang tesis, ada yang bilang apa, tapi kalau for the interest of simplicity, biasanya kita ngomongnya angle, terutama dalam karya-karya yang related to karya-karya jurnalistik, biasanya kita bilangnya angle. Jadi di sini kalau ada orang, teman-teman dari media pasti tahu. Kalau dia pulang habis ngeliput terus ditanya editor, ini tulisannya apa nih, tentang apa, angle-nya apa gitu. Biasanya itu udah pasti. Jadi angle itu, nah ini kalau teman-teman mau benar-benar mastering storytelling, terutama menulis atau menciptakan konten lainnya, ini teman-teman harus benar-benar pahami pentingnya kita mengetahui angle dan mencari angle yang paling tepat gitu ya. Dan cara paling tepat itu adalah yaitu tadi, apa tujuan kita menciptakan konten ini atau menulis ini, lalu apakah angle ini sudah sering sekali atau masih jarang itu, atau mungkin sudah ada tapi belum terlalu tajam selama ini. Nah, jadi itu kita bisa menjadi consideration ketika kita memutuskan atau mencari angle apa yang akan kita gunakan dalam satu cerita. Gitu ya teman-teman. Ada pertanyaan mungkin atau komentar? Silakan kalau ada pertanyaan atau komentar, silakan unmute aja. Iya, Kak, aku mau tanya. Ya, silakan. Kalau anekdot itu apakah harus asli ceritanya kita cari dulu atau kita bikin tapi sesuai dengan yang kita mau? Gimana tuh kalau anekdot itu? Gimana? Boleh diulang? Iya, kalau permasalahan anekdot, tentang anekdot, apakah ceritanya harus kita cari dulu biar dia tuh fakta, maksudnya ceritanya nyata, atau anekdot tuh bisa ceritanya kayak gini tapi kita ada bikin, atau maksudnya kayak nggak terlalu fakta gitu loh, kita nggak nyari cerita nyata, yang penting kita bisa menggiring emosi itu ke tulisan kita. Itu tergantung kita mau menciptakan karya apa ya. Tapi kalau karya kita sifatnya non-fiksi itu kan bisa artikel jurnalistik, opini, video, apapun yang sifatnya non-fiksi. Itu harus sesuatu yang berbasis kenyataan, yang berbasis fakta. Jadi bukan sesuatu yang diciptakan yang fiktif gitu. Nah, seringkali juga orang dalam menciptakan konten yang ingin menggunakan satu anekdot, seringkali dia yang dilakukan adalah mengaburkan identitas. Itu udah pasti ya, sering sekali kan, apalagi kalau isunya itu sensitif seperti kekerasan seksual. Itu satu, mengaburkan. Jadi misalnya kita ubah namanya atau identitasnya, meskipun dia mungkin dari fakultas apa kita nggak sebutkan atau apa kayak gitu ya, yang bisa mengidentifikasi orang tersebut. Atau yang juga praktek yang suka dilakukan, tapi ini saya tidak anjurkan kalau teman-teman mau menulis untuk media, terutama untuk menulis artikel gitu ya, atau opini yang harusnya berbasis kenyataan. Yang biasa suka dilakukan adalah menggunakan komposit identitas gitu. Jadi mungkin teman-teman tahu ada beberapa orang yang mengalami kejadian yang mirip atau serupa. Misalnya ada si A, si B, si C nih, tiga-tiganya mengalami kekerasan berbasis gender online gitu, sering di-harass online, kisahnya mirip-mirip gitu. Mereka juga profilnya mirip-mirip lah, mungkin sama-sama semester 7 atau apa, terus kayak gitu ya. Nah, tapi kan teman-teman tidak mau mungkin mengidentifikasi dan merasa ini story-nya bagus nih, saya ingin angkat ini, tapi saya ingin angkat dari sisi yang lebih
mewakili kesemuanya. Jadi menciptakan komposit identitas gitu. Jadi taruhlah namanya di karang, namanya si G gitu misalnya, dan dia diciptakan detail-detail yang merupakan komposit atau perpaduan dari ketiga karakter tadi atau beberapa karakter yang dia kenal tadi yang memiliki story yang sama. Nah ini bisa dilakukan, tetapi kalau ini dilakukan misalnya untuk suatu tulisan atau karya yang harusnya berbasis kenyataan, ini sebenarnya sangat tidak etis gitu ya. Cuman saya tahu memang pernah dilakukan sering dilakukan oleh penulis biasanya kayak gitu. Ada pertanyaan lagi atau komentar? Oke. Kalau nggak ada, saya lanjut ke slide berikutnya. Nah, jadi ingin bertanya. Oh ya, silakan. Saya ingin kalau misalnya strong action kan lebih kayak tidak mau kayak agar orang itu terbenam ke dalam fiksi itu tersebut kan. Nah, cuman apa bedanya sama kayak misalnya kayak mengajak orang untuk melakukan sesuatu? Itu bedanya apa tuh? Oh beda-beda. Itu kan kita udah masuk ke call to action ya kalau itu ya. Jadi itu nanti sih itu kita kan masih masuk ke body of ininya ya, kayak bagian utama dari tulisan tersebut. Biasanya call to action itu biasanya baru keluar ketika kita sudah melakukan 3 hal ini paling tidak. Kita sudah menulis satu body of tulisan itu ya, satu isi dari tulisan itu yang mengandung hal-hal yang powerful, misalnya angle-nya sudah pasti kuat dan spesifik ya. Di dalamnya ada cerita orang dengan action yang menunjukkan kenapa orang itu kita bisa lebih percaya, kenapa kita bisa percaya bahwa ini story ini benar gitu, dan membuat kita tergerak. Lalu nanti dari situ mungkin kita bisa memaparkan isu itu sendiri. Lalu nanti dari situ orang akan tergerak. Jadi kita nggak perlu susah-susah gitulah intinya ya, mengajak orang pada biasanya call to action itu bahkan kalau di tulisan kebanyakan ya atau di video atau apa tuh kebanyakan malah terakhir banget gitu, dan biasanya pendek, misalnya ini saatnya kita untuk bergerak gitu. Ayo sign petisi ini atau ayo apa kayak gitu. Jadi itu yang dikatakan call to action. Tapi untuk bisa mencapai call to action itu kan kita harus meyakinkan orang pembaca atau pendengar atau penonton kita bahwa ini loh bener, ini informasinya, ini cerita orangnya. Dari situ setelah membaca ini atau mendengar ini, kamu pasti akan tergerak untuk bisa melakukan sesuatu kayak gitu. Kayak gitu ya, mungkin bisa dibedakan ya. Oh ya, satu hal. Jadi lebih, sorry. Ya. Jadi kayak strong action tuh lebih kayak menceritakan kejadiannya secara detail, terus agar orang itu ikut merasakan cerita itu gitu. Iya betul. Jadi gini, saya mungkin mau berbagi konsep show don't tell ya, show don't tell. Ini saya type di sini ya, show don't tell. Ada di chatnya. Sorry, itu chatnya untuk Vera doang. Coba saya mau kasih ke semuanya nanti ya. Jadi show don't tell itu adalah konsep dalam penulisan di mana kita tidak memberitahu pembaca kita. Saya masih ngomongin penulisan, tapi tentu ini berlaku untuk semua jenis karya ya. Di mana kita tidak memberitahu pembaca kita, tetapi kita menunjukkan. Contohnya gini nih, saya mau menulis nih, saya mau membuat pembaca saya tahu bahwa si A orangnya pemalas gitu. Tapi saya tidak akan menulis di dalam tulisan saya bahwa si A adalah seorang yang pemalas gitu. Karena itu artinya saya memberitahu, itu artinya I'm telling them gitu. Yang saya lakukan adalah I'm showing them, saya menunjukkan bahwa si A pemalas. Gimana caranya saya menunjukkan? Saya tunjukkan gini, si A kalau tidak pernah bangun di bawah jam 11 pagi. Biasanya dia akan berbaring di tempat tidur paling tidak sejam sendiri sebelum dia bangun gitu.
Di rumahnya tempat tidur tidak pernah dirapikan kecuali kalau ibunya lagi berkunjung ke kamar kosnya. Kayak gitu, itu bisa. Nah, dari situ kan teman-teman akan punya, pembaca tuh akan punya bayangan, oh si A orangnya gini nih, orangnya kayak pemalas banget. Atau bisa jadi yang lain gitu. Kalau misalnya deskripsi saya berbeda, si A tidur bisa 12 jam dalam sehari. Ketika bangun dia tidak punya semangat untuk ketika membuka mata dia tidak punya semangat untuk bangun, bla 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 bla. Itu bisa jadi yang terbersit di otak pembaca adalah si A ini mungkin mengalami masalah seperti depresi dan sebagainya. Jadi itu yang dikatakan bahwa kita sebagai penulis atau pencerita lebih baik menunjukkan daripada mengatakan, kayak gitu. Ini ada yang bilang creative writing dari A.S. Laksana. Ya, ini adalah teknik menulis yang sangat klasik ya, yang sudah ada dari zaman mungkin sejak manusia mulai menulis gitu ya. Jadi menulis secara kreatif gitu. Jadi strong action itu salah satu faktornya adalah menunjukkan, tidak mengatakan gitu. Nah, gimana caranya tadi supaya orang tergerak? Yaitu tadi anekdot kita atau cerita yang ada di dalam penulisan itu harus mengandung action. Actionnya itu tadi, dia tidak pernah betulin kamar, dia bangunnya cuma nggak pernah di bawah jam 11, dia apa. Jadi orang tahu bahwa ini orang ini males gitu ya. Atau apapun itu sih di bayangan saya gitu ya. Ngerti ya kalau gitu? Ada pertanyaan lain mungkin? Oke, nanti bisa dilanjutkan pertanyaannya. Nah, sekarang bagaimana kita membuat cerita kita itu lebih powerful? Yang pertama, yang ini berlaku untuk apapun yang kamu kerjakan, any creative skill yang kamu kerjakan, terutama dalam hal ini menciptakan konten ya. Siapa sih audiensnya, siapa sih pembacanya, siapa pendengar kamu atau penonton kamu, siapa gitu. Jadi itu harus disesuaikan. Cara kita bercerita, konten dari cerita kita, berapa panjang cerita kita, kata-kata yang kita gunakan itu akan tergantung dari siapa audiens kita, ya. Jadi siapa yang akan di sisi sana yang akan membaca, yang akan mendengar atau menonton karya kita, kayak gitu. Itu yang paling penting. Lalu letakkan manusia sebagai fokus dari cerita ya. Jadi kayak tadi nih, misalnya teman-teman mau ngomongin soal konsep, nah kita kan tadi ngomongin soal kekerasan seksual ya. Gimana sekarang aku pengen membahas tentang ini deh, konsep konsen ya, konsen gitu. Konsen ini kan sesuatu yang bahkan sampai sekarang pun, bahkan di kalangan intelektual pun, terutama yang masih patriarkal ya, masih belum mengerti apa sih itu konsen dan masih belum bisa meletakkannya dalam konteksnya gitu. Karena mungkin pemahaman mereka tentang gender itu masih belum terbarui lah ya, belum ngikutin training yang Mbak Rani gitu tadi. Nah, tapi ketika kita mau menjelaskan satu konsep yang terdengar abstrak ya, atau mungkin susah untuk diterima, disitulah pentingnya kita meletakkan manusia sebagai fokus dari cerita itu, gitu. Jadi, instead of kita berusaha menjelaskan secara theoretical atau secara fakta apa itu konsep, kita gunakan aja cerita manusia, gitu ya, sebagai fokus dari cerita. Nah, kalau kita mau menjelaskan konsep ini, kita tidak perlu, tadi kan ada yang nanya, apakah perlu harus menggunakan maksudnya cerita benar fakta gitu. Ya mungkin kalau kita hanya mau menjelaskan suatu konsep, mungkin tidak perlu, kita bisa menjelaskan dengan menggunakan semacam analogi gitu ya, analogi atau cerita orang misalnya yang bagus tuh seperti yang dari Inggris itu, misalnya menjelaskan tentang minum teh gitu. Kamu ke rumah orang, lalu kamu ditawarin teh, kamu bilang enggak, ya itu berarti kamu bilang enggak, itu namanya kamu bilang iya berarti itu konsen gitu. Kamu bilang enggak, itu berarti kamu enggak konsen terhadap tawaran minum teh tersebut. Nah itu kan kita meletakkan manusia sebagai fokus dari cerita ya.
Jadi itu akan memudahkan kita untuk menjelaskan satu konsep yang abstrak atau terlalu kompleks atau susah untuk dimengerti, apalagi di kalangan tertentu yang masih belum menjadikan isu ini penting gitu. Atau bahkan menjelaskan sesuatu yang susah untuk diterima karena alasan-alasan seperti kepercayaan atau norma-norma atau apa ajaran agama, interpretasi ajaran agama dan sebagainya gitu. Jadi kita meletakkan manusia sebagai fokus dari cerita itu juga membantu untuk membangkitkan empati seseorang gitu ya. Pastikan ceritanya juga simple tapi relatable, jangan hilang fokus. Jadi jangan sampai cerita kita itu jadi terlalu kompleks, banyak anak ceritanya dan bercabang-cabang, jadi akhirnya orang kehilangan fokus. Ceritanya simple tapi relatable gitu. Terus supaya lebih persuasif, align problemnya dengan sesuatu yang mereka pernah alami, mungkin pembaca atau apa yang bisa mereka relate gitu ya. Jadi kalau misalnya kita mau berbicara dengan taruhlah kita mau ngomongin soal konsen dengan ibu bapak kita gitu misalnya, atau dengan om kita lah gitu yang kita rasa nih kok suka ngasih jokes yang seksis banget gitu. Ya mungkin kita harus memulai dengan sesuatu yang relatable pada mereka gitu. Jadi jangan sampai mengangkat satu cerita yang mereka nggak bisa punya koneksi dengan itu gitu. Buat ceritanya lebih emotif, tadi kita udah tahu, dan yaitu tadi ceritanya itu ditujukan untuk pembaca, bukan buat diri kita sendiri. Jadi ini tadi kembali lagi relate to siapa audience kita. Tadi saya udah jelaskan juga show don't tell itu apa, dan kita menggunakan detail yang spesifik ya. Jadi detail inilah yang membuat orang percaya gitu. Sekarang gini, teman-teman tahu Harry Potter kan ya? Ada nggak di sini yang baca Harry Potter? Bukan nonton ya, tapi baca ya. Kalau dibaca itu kan ini banget bukan beda ya, tapi pengalaman kita berbeda ya, itu Aryaningsih baca ya. Kalau kita baca, kita akan maksudnya gini, sebenarnya kalau dipikir-pikir kan itu tidak masuk akal ya, sebuah cerita tentang wizard gitu ya, sekolah wizard yang dimana kayak semacam alternate universe lah gitu, di dunia yang universe yang alternate dibandingkan orang-orang yang muggles gitu ya, yang non wizard. Tapi semua detail-detailnya di situ sangat, maksudnya ketika kita membaca itu kita kayak terbawa ke dalamnya, kita jadi bahkan kita akhirnya membayangkan ada dunia seperti itu gitu loh, ada dunia itu, dan bahkan saya tuh pengen banget ke sana, pengen banget ada seperti itu gitu loh. Nah itu kenapa? Karena yang dilakukan adalah detailnya tuh spesifik sekali. Selain dia tentu menggunakan cara-cara bercerita yang canggih ya, dengan karakterisasi yang bagus, dengan plot yang bagus, tetapi detail yang digunakan itu sangat spesifik dan sangat konsisten gitu ya. Spesifik dan konsisten. Mulai dari istilah-istilahnya, penggunaan bahasa Latin yang ditweak gitu ya untuk menjadikan mantra-mantranya, makanan-makanannya, binatangnya, gamesnya, sportsnya, semuanya itu spesifik. Akhirnya kita percaya, oh iya ini universe-nya ini masuk akal gitu, orang menggunakan sapu untuk sebagai kendaraan, sebagai untuk bermain games atau untuk pergi apa segala macam, karena semua detailnya spesifik. Nah ini hal yang sama yang kita perlu, yang kita bisa gunakan dalam bercerita, yaitu menggunakan detail. Sekarang mungkin saya mau ajak teman-teman untuk berpikir atau mengingat-ingat nih, ada nggak teman-teman punya teman atau kenal seseorang, bahkan mungkin kamu sendiri yang jago banget bercerita. Jadi dia gini, kalau kamu ketemu dia, pasti dia tuh bercerita dan semua orang tuh, bukan hanya kamu, tapi teman-teman lain tuh pada ikut, itu namanya holding court ya, kalau bahasa Inggrisnya holding court gitu. Jadi orang tuh yang lagi ngapain,
Iya, kayak kesedot rasanya. Yang lagi ngapain pun akhirnya denger. Dan dia ceritanya panjang, tapi nggak ada yang bosen. Nggak ada yang sambil dengerin lihat HP atau apa gitu. Semuanya dengerin. Oh iya. Jadi itu, salah saya sendiri ya. Oke, bagus. Nah, itu coba teman-teman kalau ketemu orang itu lagi, coba didengerin. Diperhatikan, bagaimana sih kok dia bisa holding court kayak gini? Gimana sih kok dia bisa membuat saya dan teman-teman pada berhenti main HP untuk ngedengerin dia sampai ketawa atau apapun respon kita gitu. Bisa dengerin mungkin apakah mungkin cara dia bercerita bagaimana, mungkin dia memulai dengan sesuatu yang bombastis atau dia memulainya dengan pelan-pelan, bagaimana dia membangun flow-nya cerita itu, detail-detail apa yang dia gunakan. Ada juga orang ya, on the other hand, kalau lagi bercerita terlalu banyak detail, akhirnya detailnya itu membuat kita distracted. Akhirnya kita pendengarnya jadinya malah jadi nggak nangkap lagi. Ini ada yang mau ngomong, silakan. Oke. Jadi gitu ya, gunakan detail yang spesifik, tapi juga pastikan tidak terlalu banyak detail. Jadi nggak banjir detail sampai akhirnya pembaca atau penonton akhirnya bosan gitu atau bingung gitu ya, akhirnya jadi distracted. Jadi oke, saya lanjutkan. Nah, ini ada hanya beberapa format aja, banyak sekali sebenarnya format story itu kan, bisa di dalam berita, di dalam artikel feature, di dalam interview, dalam esai, artikel opini, di dalam Q&A, mungkin dalam Q&A itu bisa berbentuk tulisan atau apapun ya, video atau audio. Infografis juga bisa mengandung cerita, meme juga bisa mengandung cerita ya, esai, foto, video, podcast. Jadi semua itu sebenarnya adalah cara kita bercerita gitu. Jadi cuman caranya aja yang berbeda. Dan ini akan teman-teman dapatkan dalam pelatihan nanti minggu-minggu ke depan ini. Nah, ini saya mau kasih tunjuk beberapa contoh. Ini adalah, ada nggak yang tahu di sini sepatu Dr. Martens? Doc Martens biasanya dikenalnya, sepatunya sepatu boots gitu, kebanyakan warnanya hitam, simple, tapi dulu nggak tahu sekarang ya, Pak. Waktu zaman saya kuliah tuh ngetop banget gitu dan mahal sih, jadi saya akhirnya belinya yang palsu gitu, tapi keren kayaknya ya. Nah, ini adalah tulisan di websitenya mereka. Dan yang asik, Rani punya ya, Mbak Rani. Oke. Tapi ada yang menarik dari ini, mungkin ada nggak yang tahu? Coba dibaca sebentar, atau saya bisa bacain sebentar ya. Awalnya dipakai oleh tukang pos dan pekerja pabrik. Tahun-tahun pertama, Dr. Martens dikenal sebagai sepatu bot pekerja seharga 2 pound sterling yang dijual secara massal kepada kaum kelas pekerja di Inggris. Lalu sesuatu yang luar biasa terjadi tanpa ada peringatan atau maksud apapun, tiba-tiba Dr. Martens mulai digunakan oleh para pemuda skinhead. Skinhead di sini bukan skinhead yang sekarang ya, bukan yang Nazi, neo-Nazi, tapi zaman dulu ada skinhead namanya, kayak cikal bakalnya orang punk lah gitu ya. Pendengar musik ska dari berbagai latar belakang yang dengan bangga mengadopsi gaya kelas pekerja Inggris. Pete Townshend dari band rock The Who menjadi seorang high profile pertama yang memakai sepatu ini sebagai simbol kebanggaan kelas pekerja dan sikap yang memberontak. Dengan ini, generasi pertama skinhead dan Townshend telah mempengaruhi arah dari sejarah brand ini. Mengubahnya dari alas sepatu kerja yang fungsional menjadi sebuah barang esensial dalam subculture. Nah, teman-teman ada yang bisa ini nggak mungkin melihat nggak ada sesuatu yang berbeda yang dilakukan oleh brand Doc Martens ini di sini? Ada nggak yang tahu nih? Biasanya kan sebuah brand ketika dia menceritakan sejarahnya, apa yang dilakukan, dan ini kenapa berbeda gitu. Mungkin ada yang mau berbagi? Unmute atau bisa diketik. Ada yang tahu? Memanfaatkan engagement, oke. Menghubungkan produk dan keadaan sosial yang terjadi di sekitarnya, ya, betul. Apalagi? Bagaimana dengan ini?
Biasanya kan kalau produk ya, satu brand itu dia menuliskan historinya, yang ditulis biasanya tentang apa? Tentang foundernya, ya nggak, bener nggak? Tentang pendirinya, ya, tentang sejarah pendirinya, tentang apa namanya brand produknya itu sendiri, ya betul. Tapi ini apa yang dilakukan berbeda dari itu? Betul, biasanya founder dan tahun berdiri. Apa dari sini yang membuat ini berbeda? Ini yang di-highlight bukan foundernya, tetapi pemakainya, ya nggak? Jadi yang membuat ini menjadi apa namanya menjadi sesuatu yang berbeda adalah brand ini melihat dari sisi pemakainya, siapa sih pemakainya ini, dan ini dihubungkan dengan situasi dan sejarah pada saat itu gitu ya. Jadi ini benar, ini adalah angle. Jadi dia mengambil angle dari customer-nya. Dan customer-nya itu sangat unik karena awalnya ini adalah sepatu buat para pekerja pabrik gitu ya. Lalu ketika tiba-tiba para pemuda skinhead yang mungkin kalau sekarang tuh skinhead dia equal dengan hipster kali ya. Zaman sekarang tuh hipster. Jadi ketika pemuda skinhead ini mulai mengadopsi, mulai memakai sepatu itu, bahkan seorang rockstar juga mulai memakai sepatu itu, lalu mulailah dan menunjukkan kebanggaan menjadi bagian dari kaum kelas pekerja, mulailah itu menjadi sesuatu yang stylistik gitu, menjadi sesuatu yang menjadi satu kayak barang esensial dan fashionable gitu ya. Nah itu adalah cara dia memotret produk ini. Jadi dia nggak peduli dengan siapa foundernya atau apanya, dia mau melihat bagaimana ini menjadi bagian dari suatu perubahan zaman gitu, dan bahkan mungkin ikut mempengaruhi perubahan zaman itu kayak gitu. Ini adalah salah satu brand story yang cukup powerful ya dari brand story yang lainnya. Nah ini saya mau kasih lihat beberapa contoh podcast. Di sini ada nggak yang suka nonton podcast nih? Nonton lagi, suka denger podcast. Ya bagus. Good, saya juga suka podcast. Nah di sini ada beberapa podcast yang saya angkat di sini. Tentunya banyak sekali yang saya suka. Ya podcast Magdalene, terima kasih ya. Banyak sekali podcast yang saya suka, tapi ini ada 4 yang saya mau highlight aja ya. Yang satu adalah Radio Lab. Kalau misalnya ada yang pernah nonton pernah dengar Radio Lab, jadi itu adalah podcast yang mengeksplorasi sains, filosofi, dan etika lewat long form jurnalisme dan storytelling. Ya, dia men-challenge konsep kita tentang dunia di sekitar kita. Jadi ini adalah podcast tentang sains dan tentang filosofi. Tapi kalau teman-teman dengar tidak pernah bosen. Karena dia sangat-sangat menarik, membuat kita, bahkan sering banget saya nangis ngedengernya karena begitu emotif ya. Jadi dia masuk lewat story lewat story seseorang biasanya, lewat cerita seseorang gitu. Jadi cerita personal seseorang, dan itu nanti dia hubungkan ke dalam satu konsep yang sebenarnya sangat rumit, dan konsep yang sangat bukan hanya rumit tapi juga abstrak seringkali ya. Nah ini jadi, dan ketika kita mendengar itu, di akhirnya kita kayak terbuka gitu, otak kita tuh kayak horizon kita atau wawasan kita tuh tiba-tiba berbeda gitu, kayak kita diberi lensa baru untuk melihat dunia kita. Jadi teman-teman kalau misalnya punya waktu, bisa coba dengerin Radio Lab ini karena dia sangat-sangat one of the best podcast. Yang kedua yang saya juga suka karena saya memimpin satu perusahaan, itu perusahaan media ini, Magdalene, adalah How I Built This. Ini How I Built This ini juga dari NPR, dari Amerika, National Public Radio, dua-duanya ya. Ini adalah perjalanan naratif para inovator, entrepreneur, dan idealis, dan gerakan yang mereka bangun. Jadi ini yang diwawancara ini biasanya macam-macam, mulai dari pebisnis, CEO, co-founder, sampai atlet atau apapun ya, aktivis apapun, dan gerakan yang mereka bangun. Ini sifatnya, nanti buat teman-teman yang akan mengambil podcast ya, ini sifatnya itu formatnya itu hanya tanya jawab. Jadi si hostnya dan tamunya
tanya jawab, tapi dalam tanya jawab itu dia mereveal, membuka sedikit demi sedikit story atau life story dari orang tersebut, si narasumbernya itu. And that makes it really good. Ini juga salah satu favorit saya. Dan saya banyak belajar dari situ tentang bagaimana memanage sebuah perusahaan ya. Di sini ada Go Hard Girls. Ini adalah podcast tentang atlet-atlet perempuan di Filipina. Ini punyanya Puma Podcast di Filipina. Salah satu foundernya adalah teman saya. Podcast ini membayangkan bagaimana industri olahraga bisa menjadi lebih baik jika atlet perempuan diperlakukan lebih baik. Jadi ini tentang atlet-atlet perempuan di Filipina. Nah, yang terakhir How Women Lead, ini adalah salah satu podcast Magdalene. Podcast tentang bagaimana pemimpin perempuan mendobrak batasan, membongkar stereotip, dan melampaui ekspektasi. Jadi ini adalah podcast tentang pemimpin-pemimpin perempuan dari berbagai dari berbagai background ya. Ada yang bisnis, ada yang aktivisme, ada yang macam-macam pokoknya ya. Ada yang politik dan sebagainya. Itu dari sisi podcast. Nah ini kalau dari sisi essay, saya mau ngajak teman-teman kalau sempat mungkin lihat banyak esai-esai di Magdalene yang bisa dipelajari lah gitu ya. Ini adalah esai yang ditulis seorang penghuni lapas. Jadi waktu itu Magdalene memberikan training menulis untuk para napi di lapas, napi perempuan, kerjasama dengan LBH masyarakat. Dan dari pelatihan penulisan tersebut, para napi tersebut menulis esai yang kita muat di Magdalene gitu ya. Ini salah satunya tentang privasi. Jadi di sini juga sebenarnya artikel ini membahas konsep ya. Itu privasi. Privasi itu kan konsep ya, bukan sesuatu yang tangible, bukan sesuatu yang bisa dipegang. Tetapi dia membahasnya lewat cerita dia, lewat gimana dia baru sadar tentang dia baru bisa menghargai apa itu privasi ketika dia sudah tidak memiliki itu lagi. Ketika dia di dalam penjara yang satu kamar bisa dihuni lebih dari 20 orang. Ini juga sangat mengharukan tapi juga lucu ya. Karena kita jadi bisa tahu, oh begini ternyata tinggal di dalam penjara itu. Gitu. Ini satu lagi ditulis kolumnis kita tentang pandemi. Setahun dalam pandemi COVID. Ini Chandra ini punya sense of humor yang sangat tinggi. Jadi meskipun tulisan ini mengharukan, tetapi di pihak lain juga dia banyak mendrop hal-hal yang bikin kita ngakak gitu ya. Nah ini juga teman-teman bisa pelajari di sini. Jadi bukan berarti kalau kita mau bikin tulisan yang yang moving, yang mengharukan gitu, bukan berarti itu harus terus begitu. Enggak, kita justru bagus kalau kita bisa mixing sedikit kelucuan di situ. Lucunya tentu jangan dipaksa ya. Kelucuan itu harus hadir secara organik. Artinya bukan sesuatu yang, apalagi kalau misalnya kita membahas isu yang sensitif, jangan sampai kita mencoba menghumorkan itu jadinya malah disrespectful atau tidak hormat gitu ya, tidak respectful. Jadi hati-hati dengan itu. Nah ini salah satunya. Kemudian saya mau kasih lihat lagi nih satu yang lucu banget, saya suka banget, saya sering sekali menjadikan ini contoh, adalah iklan di Craigslist. Jadi Craigslist ini adalah kayak iklan baris, situs iklan baris di Amerika. Mungkin di sini dulu ada beberapa ya situs di sini yang seperti itu. Jadi kita jual barang kita di situ. Nah, dia mau menjual yoga mat, pre-love yoga mat yang dia pakai. Tapi dia menjualnya dengan bercerita, dengan pengalaman dia pertama kali ikut kelas yoga. Dan dia menceritakan ini menit per menit ya. Jadi ini 11.45, 11.55, 11.57, 11.58. Dan itu lucu banget. Kalau kita baca ini ngakak banget. Karena ini di akhirnya baru dia bilang itu baru penonton pembaca mengerti, oh dia jual ini karena dia pokoknya dia suffer banget di dalam kelas yoga itu. Nah, ini humor ini bisa banget dipakai untuk membuat cerita kita menjadi lebih menarik ya, lebih accessible dan lebih menarik gitu. Lalu ini teman-teman kalau tahu sosial media
beberapa akun sosial media memang dia kekuatannya ada di storytelling. Salah satunya adalah Humans of New York. Ada nggak yang follow Humans of New York di sini? Cerita-ceritanya tuh sangat moving ya, sangat moving dan kadang-kadang relatable juga ya. Memang panjang, tapi ketika kita membaca kita tahu bahwa itu membuat pandangan kita tentang manusia tuh berubah gitu. Antara sedih tapi juga manusia tuh ternyata begini, oke lah ya. Ya, New York Nico ya. Jadi ini Humans of New York dia menggunakan metode storytelling yang pendek ya sebenarnya untuk ukuran yang biasa nulis artikel. Dia dan kadang-kadang karena panjang akhirnya dia pecah jadi beberapa posting ya. Oke, lalu berikutnya, nah ini yang terakhir nih saya mau kasih tunjuk video ya, teman-teman. Jadi saya mau share dulu videonya. Kasih tahu saya kalau misalnya kurang jelas audionya ya. Bisa lihat ya? Berlin, 1987. My father was a guard on the west side of the Berlin Wall, while another man guarded the east. Eventually, the wall came down, but even after moving away, my father carried a piece of it with him. While I grew up, it lingered over all of us, a barrier between him and the rest of the world. I decided I would help by taking him back to Berlin to show him the beautiful place it had become. When we arrived, the stranger who answered the door became familiar. The guard who patrolled the opposite side of the wall now welcomed us as a friend. After that, things were better for my father. Airbnb. Belong anywhere. Oke, balik lagi. Tadi mana ini? Nah, gimana teman-teman? Ada yang tahu nggak itu story-nya tentang apa sih? Kira-kira? Ini jadi iklan untuk Airbnb ya, teman-teman. Pasti tahu Airbnb kan ya? Situs untuk aplikasi untuk orang bisa tinggal di rumah orang gitu ya, basically untuk traveler. Ya, Tembok Berlin. Ini unik ya, karena ini sebuah iklan tentang sebenarnya ini kan layanan dari industri hospitality ya, industri basically orang yang sedang kesulitan di masa krisis mencari tempat tinggal sementara. Oke. Nah, jadi ini berbasis dari cerita benar. Jadi ceritanya mereka tuh membuat campaign yang namanya Breaking Down Walls atau Wall and Chain, Breaking Down Walls nama campaignnya. Dan salah satunya adalah cerita si orang ini, si cewek ini. Jadi ceritanya cewek ini gini, dia punya bapak yang dulu adalah seorang penjaga tembok Berlin. Teman-teman mungkin terlalu muda untuk tahu tentang tembok Berlin, tapi mungkin pernah baca ya atau belajar dari sejarah. Tembok Berlin itu kan ada dulu tiba-tiba ya di tahun 80-an tiba-tiba muncul dalam satu malam atau dibangun dalam satu malam untuk memisahkan Berlin Barat dan Berlin Timur yang akhirnya jadi Jerman Barat dan Jerman Timur. Karena Jerman Timur itu mereka ideologinya komunisme, sementara yang Jerman Barat ideologinya demokrasi gitu, bukan komunisme. Jadi didirikanlah itu dan tiba-tiba, dan itu kalau misalnya pernah ke Berlin ya, itu tuh bener-bener di tengah kota gitu. Jadi bukan kayak dari kota apa, tapi satu kota dibelah jadi dua gitu. Jadi overnight dalam satu malam orang yang punya keluarga, misalnya mungkin saya dulu punya keluarga di Jakarta Barat, tiba-tiba nggak bisa ketemuan lagi gitu, atau apapun gitu ya. Bahkan yang mungkin lagi di sana tiba-tiba nggak bisa lagi ke seberang. Dan karena mereka pada saat itu dalam kondisi perang yang namanya perang dingin,
Jadi tidak bisa ada perpindahan orang gitu. Jadi itu tembok itu benar-benar dijaga. Dan pada saat itu komunisme memang lebih susah ya kehidupan di negara komunisme, sehingga banyak orang yang mau pindah ke Jerman Barat gitu. Jadi orang memanjat apapun resikonya mati ditembak atau jatuh dan sebagainya. Jadi ini benar-benar satu tembok yang penuh dengan derita lah gitu ya, yang banyak sekali sejarahnya yang kelam di situ. Nah, tahun berapa itu saya lupa, tembok itu diruntuhkan gitu karena saat itu sudah mulai ada keterbukaan dari negara-negara komunis termasuk Jerman Timur. Tembok itu diruntuhkan, jadilah bebas gitu ya, bertraveling. Jadi kemudian Jerman Timur atau Berlin Timur mulai dibangun lagi. Tetapi untuk orang-orang yang pada saat itu menjadi bagian dari sejarah ini, itu tuh rasa itu masih ada gitu, masih tertinggal ya. Ya tahu lah, kita kalau menjadi bagian dari sesuatu yang meninggalkan trauma pasti masih ada trauma itu. Jadi itu tadi divisualisasikan dengan ada bagian dari tembok itu yang terus ke bawah, dia terus ke borgol dan terikat dengan tembok tersebut gitu. Jadi dia bawa itu, dia sedih, dia muram, tidak pernah bisa bahagia, tidak pernah bisa hidup dengan dengan tenang gitulah ya, dengan peaceful. Sampai akhirnya anaknya menemukan seorang penjaga yang di sisi lain yang dikenal oleh bapaknya itu, dan ternyata sudah menjadi host Airbnb. Disitulah dipertemukan dan akhirnya bapak itu akhirnya bisa melepaskan atau let go bagian kelam dari sejarahnya itu. Itu adalah story yang menurut saya sangat powerful. Gimana teman-teman ngelihatnya gimana? Untuk sebuah iklan ini ya, situs situs Airbnb itu menjadi sesuatu yang sangat powerful. Ini adalah cara yang sangat ampuh untuk menggunakan storytelling untuk membuat orang betul, melihat sisi human interest dari sesuatu, sehingga kampanye itu bukan hanya kampanye tentang jualan, atau meskipun intinya tentu jualan ya, tetapi karena dengan melihat itu kita jadi lebih terbawa emosinya dan akhirnya merasa simpati dan ya itu tadi tenggelam ke dalam ceritanya kayak gitu. Nah itu teman-teman jadi bagian sisi dari storytelling yang ingin saya paparkan. Kalau ada pertanyaan atau komentar silakan sebelum saya masuk ke yang berikutnya. Saya masih ada mungkin beberapa menit lagi untuk beberapa slide. Ada pertanyaan? Atau ada komentar? Oke, kalau belum ada kita lanjut ya. Nah tadi kan kita ngomongin dari sisi naratifnya ya. Nah sekarang kita kayaknya jumping nih ke penggunaan fakta dan data. Kenapa ini penting? Karena cerita aja itu tidak bisa mengconvince atau meyakinkan orang gitu ya. Karena cerita itu memang membuat kita terbawa, membuat kita bisa terkoneksi secara emosi, tetapi terkadang ada bagian yang kita membutuhkan informasi yang bisa di-back oleh fakta yang berupa data gitu ya. Nah inilah saya masuk ke sisi ini gitu. Jadi fakta dan data itu kita pakai, meskipun saya mau ini karena saya tidak sesi saya ini tidak secara spesifik tentang menulis tapi tentang storytelling, dan saya rasa nanti Feby bagian essay akan mengcover ini, tapi ketika kita bercerita jangan sampai cerita kita itu jadi apa istilahnya ya, terdistraksi oleh fakta dan data. Tetapi fakta dan data itu ada tempatnya sendiri dalam suatu konten ya. Misalnya bisa jangan sampai narasinya itu tiba-tiba terganggu, tapi fakta ini bisa diletakkan mungkin setelah narasinya. Atau kalaupun mau diselipkan di dalam narasinya harus halus banget. Makanya di sini saya rasa perlu untuk memberikan pemahaman tentang bagaimana kita memanage fakta dan data ya. Nah, setiap fakta yang kamu hadirkan dalam tulisan atau karya kamu itu benar-benar harus ada tujuan yang jelas. Jadi jangan sampai kita menggunakan informasi, fakta atau data yang sebenarnya
nggak ada urusannya di situ gitu loh, nggak tidak relevan dengan apa yang sedang kita sampaikan atau ingin kita sampaikan. Pilih fakta dan data yang sangat dibutuhkan, jangan menggunakan terlalu banyak karena bisa membosankan atau membingungkan atau mengintimidasi pembaca, atau terlalu sedikit. Kalau terlalu sedikit juga tidak memiliki kredibilitas ya. Data atau statistik bisa mendukung argumentasi kita dan cek semua fakta dan data yang digunakan. Kita bisa lihat contoh-contohnya ya. Kenapa data itu penting? Yang pertama untuk menguatkan argumen. Jadi misalnya kita memiliki argumen ini. Indonesia masih memiliki masalah stunting dan untuk mengatasi ini harus ada perubahan dalam kebijakan. Ini kan argumen ya, ini argumen. Gimana kita membackup itu? Yaitu dengan memberi data. Menurut data UNICEF, Indonesia tidak mengalami kemajuan dalam upaya mengurangi angka stunting antara 2007 dan 2013. Jadi bukannya turun, malah terus naik gitu ya. Yang kedua, untuk membuktikan sebuah klaim atau pernyataan. Indonesia adalah salah satu pasar terpenting untuk perusahaan ini. Sebagai negara keempat terbesar di dunia, penghasilan tahunan perusahaan dari Indonesia mencapai 500 juta setahun, kedua tertinggi setelah Cina. Jadi data itu dipakai untuk membuktikan klaim tadi bahwa Indonesia adalah pasar terpenting untuk perusahaan ini, gitu ya. Lalu yang ketiga, untuk mengilustrasi sebuah poin. Trafik di Jakarta sungguh tak tertahankan. Rata-rata kecepatan kendaraan pada jam-jam sibuk adalah 5 km per jam. Mungkin lebih cepat kita sampai ke rumah dengan naik sepeda daripada naik mobil. Jadi poin kita adalah trafik Jakarta tuh udah nggak manusiawi lagi. Jadi dengan rata-rata kecepatan seperti itu malah lebih cepat kita naik sepeda daripada naik mobil. Itu beberapa alasan kenapa data itu penting. Nah, ada dua jenis data, teman-teman pasti udah tahu di sini ya. Data yang bisa diukur itu kuantitatif, itu bisa size, frekuensi, luas, waktu, temperatur, kecepatan, harga, usia, dan lain-lain. Dan kualitatif yang bisa diobservasi tapi tidak bisa diukur. Jadi warna, tekstur, bau, tampilan fisik, proses, dan lain-lain ya. Jadi dua jenis itu. Bukan berarti satu lebih baik dari yang lain, penggunaannya saja yang kita sesuaikan dengan tujuan kita dalam penulisan. Di mana kita bisa mendapatkan data dari external source, dari media, company data, research, statistik, pemerintah, jurnal, dan lain-lain sebagainya, atau dari materi kita sendiri, dari internal, dari wawancara, riset sendiri, observasi, rekaman, dan sebagainya. Yang harus kita pastikan adalah siapa sumber data atau narasumber tersebut, apakah bisa dipercaya. Jadi jangan asal ngambil dari internet atau apa ya, kita harus memastikan siapa sih ini, apakah ini kredibel, apakah narasumber, dan kalaupun kredibel misalnya itu berbasis fakta, tetapi apakah narasumber atau sumber data itu bias, misalnya sebuah riset tentang penggunaan susu formula untuk bayi itu didanai oleh industri salah satu perusahaan produser susu formula. Nah, tentu itu datanya bisa jadi bias gitu ya. Jadi hati-hati dalam menggunakan data. Apakah ini sumber terbaik untuk data tersebut gitu? Misalnya kita mau mengambil data tentang kekerasan seksual gitu, tetapi kita melihatnya datanya mungkin dari Bappenas gitu ya, atau dari organisasi yang selama ini tidak pernah masuk ke dalam field itu atau space itu. Jadi kita pastikan bahwa kita harus mendapatkan sumber terbaik untuk data itu. Dan jangan lupa sertakan sumber data. Nah, kalau teman-teman ini tergantung karya yang dibuat ya. Kalau esai itu tentunya menyertakan sumber data bukan pakai kayak footnote kayak kayak di dalam paper. Jadi nanti Feby mungkin akan mengcover ini. Jadi kita pastikan kita sesuaikan dengan kaidah misalnya penulisan yang kita inginkan gitu. Misalnya kalau untuk media, pastikan dia sesuai kaidah media dan sebagainya. Data versus informasi. Nah, ini sekarang yang saya mau tekankan adalah data saja itu tidak lengkap kalau kita mau menulis. Kita harus mengubah data menjadi informasi ya.
Data itu mentah biasanya. Dia bisa berbentuk angka atau statistik, bisa berbentuk observasi atau rekaman, dan data saja tidak lengkap jika berdiri sendiri. Sementara kalau informasi itu adalah data yang telah dianalisa dan diproses dan memiliki arti dan makna dibandingkan hanya data mentah ya. Saya kasih lihat contohnya. Ini data pendapatan per kapita di Indonesia adalah 3.603. Nah, kalau teman-teman mau memasukkan itu dalam suatu tulisan, misalnya, ini tidak mengandung arti apa-apa kecuali kalau kita harus sesuaikan dengan tujuan tulisan kita. Jadi kalau diubah jadi informasi menjadi pendapatan per kapita di Indonesia naik hampir 2 kali lipat dari sekian menjadi sekian di tahun sekian gitu. Atau itu kalau kita mau melihat dari sisi kenaikan ya. Kalau kita mau lihat dari sisi perbandingan, pendapatan per kapita di Indonesia adalah sekian kurang dari setengah pendapatan per kapita Malaysia sebesar sekian. Jadi intinya adalah dalam penulisan atau penciptaan karya kreatif, bukan datanya yang penting, tetapi informasinya yang penting. Dan informasi itu adalah ketika kita sudah mengelola data itu menjadi sesuatu yang dibutuhkan oleh apa yang kita sedang buat itu, atau tulisan kita atau apapun itu ya, video kita atau apa. Nah, gimana cara mengubah data menjadi informasi? Kita mengkonversi data mentah menjadi persentase atau rate ya. Misalnya ini mentahnya gini, sejumlah 8,4 juta anak di Indonesia mengalami stunting. Kita konversi menjadi sejumlah 37,2% anak Indonesia di bawah usia 55 tahun mengalami stunting. Nah, jadi kalau 8,4 juta aja kan kita nggak tahu tuh berapa banyak sih dari total anaknya. Nah, kita bisa gunakan persentase dalam hal ini. Karena kalau dari persentase kita lihat, oh ya lumayan tinggi ya, udah hampir 40% gitu. Itu memberikan konteks jadinya ya. Lalu yang kedua, ubah angka menjadi representasi yang lebih bisa dimengerti. Misalnya, dari sekitar 37,2% anak di Indonesia, sekitar 37,2% anak di Indonesia di bawah usia 5 tahun mengalami stunting, kita ubah jadi 1 dari 3 anak di Indonesia di bawah usia 5 tahun mengalami stunting. Itu bisa ya, maksud saya kita jadi justru kita bisa lebih membayangkan kalau kita dibandingkan persentase rasio itu biasanya lebih masuk ke akal kita gitu. 1 dari 3 kan lumayan gede gitu ya. Kita juga bisa memberi konteks, yaitu dengan cara memberi perbandingan atau menjelaskan signifikasi dari data tersebut. Misalnya gini, Indonesia memiliki angka stunting tertinggi kelima di dunia. 1 dari 3 atau 37% anak berusia di bawah 5 tahun di Indonesia mengalami stunting gitu. Jadi seperti tadi selain kita memberi perbandingan, tapi kita juga menjelaskan signifikansinya itu ya. 1 dari 3 atau 37% di bawah 5 tahun mengalami stunting. Nah, ini satu lagi meletakkan data dalam sebuah perspektif. Jadi kita jelaskan data dalam konteks yang bisa dimengerti oleh pembaca atau penonton. Misalnya, ini data aslinya gini. Manhattan, sebuah pulau kecil di dalam kota New York, memiliki luas 59,1 km persegi, namun berpopulasi lebih dari 1,6 juta orang. Nah, itu kan mungkin susah bagi kita untuk membayangkan. Kita bisa memberikan perbandingan. Misalnya, dengan populasi 1,6 juta orang, Pulau Manhattan di kota New York memiliki luas 59,1 km, hanya 11% dari luas kota Balikpapan yang berpenduduk setengahnya gitu. Nah, ini bisa masuk akal untuk orang Indonesia misalnya ya. Ini kan akan tergantung konteksnya, kita mau siapa pembaca kita, siapa pendengar kita. Atau kita bisa gunakan ukuran lain juga, misalnya uang ya. Manhattan adalah salah satu kota terkaya di dunia dengan pendapatan median sebesar 51.000 per tahun atau 4 kali lipat pendapatan median penduduk Jakarta. Itu jadi kita punya bayangan, oh ini memang kaya banget nih. Maksudnya di Jakarta 4 kali lipat dari pendapatan median penduduk Jakarta. Kayak gitu. Nah, satu hal yang kita harus ingat adalah jangan sampai kita menginterpretasi data atau menggunakan informasi yang menyesatkan gitu. Sayangnya saya tidak punya waktu untuk masuk lebih dalam ke sini, tapi
artinya gini, sekarang kan kita banyak sekali data ya, meskipun masih belum cukup juga, tetapi ada di mana kita bisa mendapatkan data itu, pastikan kita benar-benar mendapatkan interpretasi yang tepat atau analisa yang tepat. Jadi kita tidak menginterpretasi sendiri dan mendapatkan, akhirnya kita memberikan informasi yang salah di dalam karya kita gitu ya. Atau kita bisa jadi menggunakan informasi yang menyesatkan, informasi yang ditaruh data-data oleh kelompok-kelompok tertentu memang untuk menyesatkan gitu. Sekarang ini banyak sekali yang terjadi, misalnya kayak di kelompok orang-orang yang anti vaksin gitu, misalnya ya, mereka memberikan informasi-informasi yang sepintas selalu terdengar scientific, mungkin bukan hanya anti vaksin, yang anti gender juga banyak ya sekarang ya, yang memberikan informasi-informasi tentang gender, tetapi sebenarnya itu menyesatkan. Nah itu juga hati-hati. Jadi kita harus benar-benar melihat siapa yang memberikan informasi ini, gitu. Nah ini slide saya terakhir, basically ya. Dari salah satu penulis favorit saya, Chimamanda. Ada nggak di sini pembaca Chimamanda? Atau pernah mendengar tentang Chimamanda? Jadi dia bilang banyak cerita yang berarti, cerita itu telah digunakan untuk merampas hak orang atau menyerang orang lain, tapi cerita juga bisa digunakan untuk memberdayakan dan memanusiakan. Cerita bisa menghancurkan kehormatan seseorang, tapi juga bisa memperbaiki kehormatan yang telah rusak tersebut gitu. Jadi intinya adalah telling story is very important. And it is up to us to tell that story gitu. Teman-teman di sini sebagai sebagai penerus generasi saya, sebagai penerus bangsa, di bahunya teman-teman lah ini masa depan kita gitu. Jadi mudah-mudahan teman-teman bisa mendapatkan sesuatu dari yang telah saya bagi hari ini, bisa melihat bagaimana pentingnya menggunakan cerita dalam mencapai tujuan-tujuan yang positif, tentunya termasuk dalam kampanye dan dalam apapun itu ya, dalam kehidupan profesional maupun sosial, dan mengetahui bagaimana apa yang kita lakukan, apa yang kita sebarkan, apa yang kita tulis, yang kita ceritakan itu punya dampak gitu. Dalam hal ini tentunya kita ingin dampaknya positif, dan dalam hal ini tentunya untuk menghentikan kekerasan seksual di Indonesia gitu, dan di mana-mana ya. Itu saja teman-teman. Saya akan mengikuti training ini, mungkin sesekali saya akan pop in. Kalau ada pertanyaan silakan, saya punya waktu mungkin 5 menit gitu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan. Ada pertanyaan atau atau komentar? Oke. Kalau ada silakan nyalahin ya, saya kasih waktu. Ya. Siapa ini? Ada yang mau ngomong? Oke. Kalau misalnya udah nggak ada pertanyaan lagi, saya bisa akhiri presentasi saya. Terima kasih banyak dan selamat selamat berkarya, berlatih, dan belajar dan berkarya. Tapi sebelum kita akhiri ini, saya mau kasih beberapa pengumuman. Paul mungkin bisa ditampilkan ya. Kita foto dulu nggak? Oh iya, foto dulu boleh. Teman-teman bisa tampilin. Buka kameranya dulu. Silakan ya, ditunggu. Highlight-nya di remove aja aku. Ya. Ya. Sudah siap malam mingguan? Malam mingguannya online lagi. Oke, udah siap ya. Silakan, Paul. Yuk. 3, 2, 1. Tahan semua.
Lagi. Ya. Oke, thank you banget teman-teman. Oh ya, Paul boleh ditampilkan lagi? Siap. Thank you. Nah ini, jadi saya kembali lagi ya. Jadi the next trainingnya adalah tanggal 23 jam 18.30. Linknya masih sama ya, Paul ya? Iya. Linknya masih sama dan nanti bisa diikuti. Ini nanti kita akan ada apa namanya reminder kok ya. Terus apalagi Paul yang harus diinin? Oke. Sebentar ya, saya mau kasih lihat grup apa namanya WhatsApp-nya. Nah ini, jadi teman-teman nanti ada grup WhatsApp kalau tertarik. Saya rasa ini penting sih ya, karena nanti kan akan ngomongin soal apa, soal homework-nya, apa PR-nya, atau apapun yang kalau ada pertanyaan misalnya nggak cukup waktunya di sesi, bisa join ini. Jadi yang ikut video bisa difoto ini ya, video ini, podcast ini, dan esai ini. Terus jadi silakan nanti akan ada juga peraturannya supaya apa namanya lebih aman. Terus apa lagi, Paul? Sudah ya, habis itu ya kayaknya. Oh iya, link sertifikat. Satu lagi, tahan ya, ada link sertifikat. Nah ini teman-teman bisa dapatkan link sertifikat ini dan ini hanya akan bisa tersedia sampai jam 23 ya, Paul ya? Ya. Sampai jam 23 malam ini. Jadi jam 23 malam ini. Itu ada yang tanya, Paul, boleh info lagi untuk grup WA? Mungkin ditaruh di chatnya kali ya, link-linknya. Iya, nanti dilihat di chat. Oh iya, nanti dilihat di chatnya ya. Jadi itu tadi link sertifikat sampai jam 23, lalu di chat nanti akan ada grup WA, silakan di-join. Saya mau berterima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir di sini pada hari ini, sudah mengikuti, menghabiskan hari Sabtunya. Luar biasa loh, saya sangat terharu. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih kepada Mbak Rani, terima kasih kepada semua peserta, kepada Body Shop, pada Fancom, kepada Plan Indonesia, dan partner-partner lainnya. Saya nggak tahu ada di sini atau enggak. Tapi mudah-mudahan kampanye kita bisa berjalan lancar, mudah-mudahan bisa mengakhiri kekerasan seksual dan kekerasan berbasis gender di Indonesia. Thank you everyone. Sampai ketemu lagi ya. Paul, tolong ditaruh ininya ya. Thank you.